Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Angga. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Pak Angga selalu berdoa semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Dan mari kita berdoa bersama-sama semoga pandemi pada kali ini cepat berakhir. Dan kita semua bisa kembali lagi ke sekolah dengan senang. Anak-anak, kali ini kita akan belajar lagi materi tematik tema ke-6 tentang panas dan perpindahannya, subtema ketiga, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran pertama. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu materi muatan bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi dan juga materi muatan IPA tentang bahan, konduktor, dan isolator. Ya, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang pengertian dari konduksi? Ya. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Konduksi bisa dicontohkan dengan panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian bisa mencontohkan konduksi yang lain? Jangan lupa, kalau kalian bisa mencontohkan yang lain, tuliskan contoh konduksi yang lain di kolom komentar ya. Nah, ingatlah anak-anak bahwa panas dapat mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan juga ada yang tidak. Nah, perantara panas yang dapat menghantarkan panas disebut sebagai konduktor. Sedangkan yang tidak dapat menghantarkan panas namanya adalah isolator. Mari kita ketahui lebih lengkap lagi tentang bahan konduktor dan isolator. Yang pertama, konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh dari konduktor ada panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak dapur yang terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut sebagai isolator. Contoh dari isolator yaitu kayu, kain, dan plastik. Berikut ini adalah contoh-contoh isolator di rumah kalian ya. Nah, dan bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas disebut sebagai bahan semikonduktor. Nah, setelah kita mengetahui ada bahan-bahan yang dapat menghantarkan panas dan juga tidak dapat menghantarkan panas dengan baik, mari kita perhatikan cara-cara untuk menghambat dan mempercepat perpindahan kalor atau perpindahan panas sesuai dengan tabel berikut. Contohnya di sini adalah perpindahan panas secara konduksi. Cara menghambat perpindahan kalornya yaitu dengan menggunakan benda-benda bersifat isolator seperti karet, plastik, kain wol, ebonit, dan sebagainya. Sedangkan cara untuk mempercepat perpindahan kalornya yaitu menggunakan benda-benda bersifat konduktor seperti aluminium, besi, tembaga, dan lain-lain. Sedangkan untuk perpindahan panas secara konveksi dan radiasi, cara menghambat perpindahan kalornya yaitu dengan menjauhi atau memadamkan sumber panas tersebut. Sedangkan cara untuk mempercepat perpindahan kalornya yaitu dengan memperbesar sumber panas seperti menambah kayu bakar agar api menjadi semakin besar dan sebagainya. Ya, anak-anak, silahkan kalian cermati bacaan berikut. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar berikut ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut
terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Kalian lihat di sini ya, ada panci. Ini ada konduktor, pancinya terbuat dari bahan logam. Kemudian ada isolator, bisa terbuat dari karet, kayu, dan sebagainya. Ya, anak-anak, selanjutnya mari kita cari tahu arti dari kata-kata berikut ini. Yang pertama ada bahan. Bahan yaitu barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Sedangkan kalimat yang menggunakan kata bahan contohnya adalah logam merupakan bahan konduktor yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat yang kedua adalah menghantarkan, artinya adalah meneruskan. Contoh kalimat dengan kata menghantarkan yaitu kayu adalah contoh benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Yang ketiga, konduktor. Artinya adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh kalimatnya yaitu bahan dasar dari wajan termasuk dalam kategori bahan konduktor. Dan yang keempat adalah isolator, artinya adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Kalimatnya yaitu kayu pada gagang panci termasuk isolator yang berfungsi meredam panas dari logam pada panci. Nah, setelah kalian mempelajari tentang arti dari kata-kata tersebut, juga kalimatnya, sekarang ini adalah tugas kalian. Silahkan kalian tuliskan informasi penting pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa kirimkan tugasnya kepada bapak atau ibu guru kalian. Ya, anak-anak, kiranya cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.